Nomor satu, pemerintah belum menjalankan tugasnya dengan tepat sasaran. Karena peran pemerintah sebagai juru bicara yang memberikan informasi mengenai pandemik belum tersampaikan dengan baik ke masyarakat. Dan sebagian publik pun tidak mempercayai informasi tersebut dari pemerintah. Juga sebagai masyarakat tidak tanggap bahkan tidak mengindahkan imbauan untuk menjaga jarak aman. Dalam kasus ini terdapat hambatan massa dalam penyampaian pesan pemerintah ke masyarakat, karena sebagai masyarakat masih mengabaikan adanya pesan yang diberikan oleh pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan dan menjaga jarak aman dengan berbagai alasan juga bantahan. Di samping itu, pemerintah juga mengalami hambatan dengan tidak dipercaya oleh masyarakat untuk mengenai kasus pandemik ini. Nomor 2, peran media massa saat pandemik seperti ini sangat penting dalam sirkulasi informasi mengenai wabah tersebut, baik antar satu daerah ke daerah lain maupun antar satu orang ke orang yang lain. Media massa memiliki fungsi seperti dua sisi mata pisau. Satu sisi positif jika digunakan dengan baik dan sisi yang lain bisa menjadi negatif jika berita yang disebarkan merupakan berita yang hoax. Media massa memiliki hal yang positif jika informasi yang disebarkan digunakan seperti sebagaimana mestinya. Misalnya, informasi bahayanya terkena COVID-19 karena mengidentifikasi gejala COVID-19, cara menghindari terkena COVID-19 dengan PHBS atau pola hidup bersih dan sehat, dan bisa mengetahui beberapa banyak orang yang sudah terkena COVID-19 di daerah masing-masing. Keterangan yang diberikan oleh pemerintah mungkin sudah memenuhi standar terbaik pemberitaan, karena pemerintah dalam pemberian informasi juga menunjukkan data maupun grafik mengenai wabah COVID-19. Nomor 3, pemerintah belum menerapkan etika komunikasi di pandemik ini. Karena pada krisis COVID-19 ini, pemerintah perlu melakukan komunikasi krisis yang efektif demi membangun citra baik di mata masyarakat. Tetapi sampai saat ini, pemerintah akhirnya belum menemukan pola komunikasi krisis yang efektif, sehingga masih menimbulkan sejumlah sentimen negatif di kalangan publik. Buktinya, masih ada masyarakat yang terus mempertanyakan bagaimana respon pemerintah dalam menangani krisis COVID-19. Mulai dari kejelasan kebijakan pemberian bantuan sosial, konsep new normal, hingga bagaimana tindakan yang harus dilakukan masyarakat di tengah luapan informasi di tengah krisis pandemi COVID-19. Jika ditilik melalui media massa, narasi yang digaungkan pemerintah dalam penanganan COVID-19 lebih banyak berisi ancaman. Contohnya, imbauan masyarakat memakai masker di tempat umum yang jika dilanggar bakal dikenai sanksi berupa teguran hingga dipaksa pulang. Nomor 4, media massa harus memperhatikan kepentingan publik yang lebih luas sebelum memuat berita atau laporan mengenai kasus COVID-19. Melalui ruang redaksinya, media massa perlu menjaga ketertiban masyarakat sehingga dalam laporan dan pemberitaan tentang kasus virus COVID-19 tidak menimbulkan kepanikan masyarakat. Media massa juga diminta untuk tidak memuat identitas pasien, baik yang dinyatakan positif terkena virus COVID-19 maupun yang dalam pengawasan otoritas kesehatan, baik nama, foto, atau alamat tinggalnya, karena pasien adalah korban yang harus dihargai hak privasinya. Media massa juga diminta untuk menjaga keselamatan awak media dalam liputan virus COVID-19 saat bertugas di lapangan. Kemudian, media massa bersama otoritas kesehatan juga perlu menyampaikan informasi yang memberikan kepastian dalam masyarakat dan tidak membuat laporan atau berita yang hanya mencari sensasi dan meresahkan masyarakat. Nomor 5, kesimpulan tingginya tingkat penularan dan kematian dari COVID-19 mendorong adanya strategi yang kuat dalam penanganannya. Belum ditemukan terapi yang efektif dalam situasi ini akan memperparah dampak yang diberikan oleh penyebaran COVID-19. Pastikan bahwa vaksin menjadi salah satu strategi untuk keluar dari pandemi ini. Produksi vaksin COVID-19 memiliki peluang yang sangat besar dan pengembangannya yang tengah gencar dilakukan di seluruh dunia. Walaupun adanya kemungkinan bahwa pandemi akan berakhir terlebih dahulu sebelum vaksin berhasil dipasarkan, tetapi pengembangan vaksin sangat potensial untuk mencegah terjadinya kejadian yang sama ataupun gelombang kedua pandemi. Namun dalam pengembangan produksi vaksin COVID-19 juga ditemukan berbagai tantangan, mulai dari pemilihan antigen, platform, ketepatan hewan uji yang digunakan, kelengkapan fasilitas laboratorium, HCT, rute administrasi, stabilitas penyimpanan, imunitas mukosa, penjagaan
imunopatologi, kemanjuran vaksin, durasi potensial, dan keamanan vaksin.